Maka seyogianya kita sebelum kita melakukan qadha'ul hajat, sebelum kita pipis maupun ini, kita seyogianya mempersiapkan untuk menghitung atau mempersiapkan 3 minimal ya, minimal 3 batu atau kerikil untuk digunakan sebagai peper, bahasa kita itu peper. Nah, kalau ada air apakah perlu peper? Tidak gitu. Apakah kalau ada air kemudian kita boleh peper? Boleh. Yang terbaik itu air. Yang terbaik lagi dua-duanya, peper dhisik lagi banyu. Kita kurang praktis begitu. Itu. Jadi kita harus mempersiapkan peper kerikil untuk peper dulu gitu. Wala tastanji dan sebelum itu seperti firman seperti sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqul mala'in wa'aidun nubala. Takutlah kalian kepada orang-orang yang dilaknat dan hitunglah, persiapkanlah batu atau kerikil-kerikil untuk istinja kalian. Itu perintah Rasulullah. La tastanji bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajat. Jangan istinja, jangan cewok, jangan membersihkan atau istinja dengan air di tempat qada'il hajat. Di sini beda loh ya, persepsinya beda. Kalau persepsinya itu adalah tempat yang itu khusus untuk qada'il hajat yang tidak ada bangunannya, tidak ada kakus, apa bahasanya kakus ya? Ya kamar mandi, tidak ada kamar mandinya, itu jangan langsung istinja di situ, jangan langsung cebok di situ dengan air. Kenapa? Kalau cebok di situ nyiprat kabeh kan begitu. Tapi kalau persepsi kita tempat itu adalah tempat yang sudah ada kakusnya, yang memang yang saat ini modern seperti ini, itu kan lebih praktis ya. Memang harus seperti itu. Jadi istinja di situ sekalian membuang itu. Ini kan bayangannya adalah apabila tidak ada kakus atau tidak ada tempat untuk WC tersendiri yang kemudian kita istinja di situ. Kalau itu kan kemudian nanti terjadi penyipratan kemana-mana kan, akhirnya nyiprat yang di kemana-mana gitu. Supaya palidha dikali Allah ya'udu alaihi rosyashu, supaya rosyas atau percikan-percikan najis itu tidak kembali kepada kita. Tujuannya begitu. Tapi kalau WC itu kan memang sudah didesain, itu cipratan-cipratannya itu tidak kembali kepada kita. Apalagi kalau WC duduk memang hanya gon tertentu sing nyiprat itu pun bisa disucikan dengan air. Kalau itu beda lagi. Ini kan persepsinya adalah tempat yang tidak ada kakusnya, tidak ada tempat WC-nya, yang itu mungkin lapangan atau kemana, jangan bersih di situ. Misalnya sampai di sawah begitu, jangan langsung di situ, kalian geser ke tempat yang agak suci, kemudian disiram air begitu. Yang paling enak adalah kali, karena nyemplung, karena ngosok-ngosok wis ben gitu. Benar. Nah, wabihila fil mu'ad lidzalika fa innal istinja'a fihi yasiru nazifan illa in kana fiha wa ma'kuf. Ketika sudah ada WC, sudah ada tempat tersendiri, memang itu tertutup, sudah ada tempat tersendiri. Jadi sudah ada WC-nya, sudah ada apa ning arane kloset. Nah, sudah ada klosetnya tersendiri. Maka ketika kita ingin di situ, itu kan sudah bersih. Kecuali klosetnya itu adalah kloset yang apa nggih? Nek bahasane di sini itu
illa in kana fihi hawa, ketika klosetnya itu ada angin yang muntel di situ. Maksudnya gini, ketika angin muntel di situ, angin itu langsung membalikan kotoran. Ini mungkin tidak bisa kebayang sama kita, tapi ada sebuah tempat sing klosete itu mungkin kita ingin di situ, tapi justru akan kembali mungkin muntah atau gimana gitu loh. Itu tidak terbayang oleh kita sebenarnya, karena memang saat ini kita otomatis naik kloset ya mesti langsung lebu begitu. Kecuali yang seperti itu jangan, itu ada loh nggih. Buktinya mungkin diceritakan gitu. Illa in kana fiha, ketika ada angin yang makus yang kembali, fayukrahu maka dimakruhkan gitu. Li khaufi autir rosyas, memang makruh, hukumnya makruh ya, bukan tidak boleh, hukumnya makruh. Karena apa? Li khaufi audi rosyas, karena takutnya kembali cipratan-cipratan kotoran tersebut. Wa antas tabri'u minal baul, dan seyogyanya kita seharusnya kita mentuntaskan pipis kita. Wal ghaid juga termasuk ghaid, dituntaskan. Dituntaskan dengan apa? Pertama, dengan tuntas semua. Jadi kita sudah merasa terputus, sudah tidak ada rasa ingin pipis lagi atau ingin ii lagi begitu. Kemudian setelah itu bitanah nuhi, kemudian dengan dehem. Gitu 3 kali. Kenapa? Karena itu tekanan itu tekanan ke bawah sehingga mentuntaskan pipis maupun ii sebenarnya, terutama pipis. Itu sunnah, itu ben tuntas. Kemudian wan natri ini nanti ada proses penuntasannya ya. Jadi apa itu natri? Natri itu adalah imrarul yad al yusra ala asfalil qasib, yaitu mengurutkan, menjalankan tangan ke batang itu, di bawah, paling bawah batangnya dewi itu, yang paling bawah itu diurut no, dalam pipis itu kan ono arut itu otot. Nah otot itu dijalankan dari yang atas ke bawah, diurut supaya keluar pipisnya terakhir begitu. Dan itu tujuannya adalah untuk menuntaskan gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini karena ucapan atau karena dawuh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyantur zakarahu salasa nataratin, maka tuntaskanlah zakar kalian dengan 3 kali, yakni ba'dal baul, yaitu sesudah baul. Wa kaifiyatin natri, caranya menuntaskan adalah ayam saha biyusrahu min duburihi ila roksi zakarihi wa yu'idahu bilutfin liyakhruja ma baqiya in kana wa yakunu dzalika bil abham wal musabbihah li'annahu yatamakanu bihima minal ihatah bil zakar. Dengan cara ini tak praktekno gini. Kita punya 2 jari ini, yang satu ibham, yang satu musabbihah. Ini musabbihah telunjuk ibham. Kemudian kita mencoba untuk mengusap. Jadi mengusap itu menekan dengan halus, mulai dari dubur. Jadi ditekannya itu mulai dubur ke depan. Jadi dubur jalan belakang ke depan, ditekan. Itu dengan telunjuk dan jempol tadi ditekan sampai tekan batang juga ditekan, set gitu. Nah setelah itu baru kemudian diulangi secara halus begitu, dikembalikan diulangi secara halus begitu. Itu caranya begitu. Memang hati-hati minal ihatah, untuk menghati-hati itu supaya benar-benar kita tuntas, itu memang begitu. Kenapa kalau tidak tuntas kita ketawa sedikit aja trit begitu. Jadi kalau nggak tuntas, atau kalau dari rukuk saja, sampean rukuk itu, atau batek ameh ngadeg dari sujud atau dari iktidal mau
dari rukuk mau iktidal, itu saja bataknya itu bisa cerit begitu kalau tidak tuntas gitu. Ataupun mau nyelehno kaki ketika mau sujud, itu pun kalau tidak tuntas itu bisa cerit. Maka hati-hati. Maka memang seyogyanya ketika kita baul atau ketika kita pipis atau itu dituntaskan dengan cara seperti itu begitu. Nah setidaknya dehem lah kalau memang apa jenenge rodok piye ngono rasane, setidaknya dehem untuk mentuntaskan itu begitu. Nek bagi wong wedok wa tadul mar'atu asobi ayatihi al yusra ala anatiha. Kalau perempuan itu meletakkan tangan kirinya ke atas bulu kempung. Berarti bulu kempung. Anak itu bulu kempung ya. Bahasa Indonesia itu saru. Bulu kempung, bulu sing ana kempunge ngono lho maksudnya. Jadi di atas itu kalau perempuan sih tidak ada kempungnya, pokoknya itu. Jadi meletakkan itu kemudian mengurut, tapi mengurutnya itu pelan begitu. Itu menurut Syekh Bujaironi gitu. Tapi dengan dengan pelan ya. Nah, lakin al-muradu bin natri, tapi yang dimaksud menuntaskan itu yang penting adalah madduz zakari bilutfi. Yang penting itu adalah kita mengurutkan zakar kita itu diurut dengan lembut. Yang penting diurut dengan lembut supaya keluar sisa-sisa pipis-pipis tadi gitu. Jadi sekali lagi imrarul yati, kita dengan cara menjalankan tangan itu bukan berarti tangan kuaping ini orang. Maksudnya tadi dua tangan ini, dua jari dari tangan ini, yaitu ibham dengan musabihah, atau bisa hanya musabihahnya saja dengan ini saja. Tapi sebaiknya dua ini diurut begitu. Diurutnya kan begini ya, mohon maaf, begini diurut. Yang bawah itu musabihah, yang atas itu ibham, diurut begitu nanti keluar gitu. Ini disensor atau orang saya penting. Nah itu bon. Wa in kunta fi sohra, ketika engkau ada di padang, nah itu padang rumput atau oro-oro atau padang pasir atau di lapangan, ketika engkau ada di lapangan, fab'id, maka jauhkanlah dari mata orang yang memandang. Jadi nek ini no lapangan yo supaya aja ketok wong sing ngerti ngono. Sengaja no lapangan malah no pinggir dalan ngono kan aja. Oh, ini no kali-kali ngono lho. Daerah kono kidulan niku. Ojo sampe jejer-jejer ngono aja ngono. Itu termasuk adab loh nggih. Itu termasuk adab. Baik kenapa? Baik orang yang melihat, ada orang yang melakukan dan orang yang melihat. Jadi tidak menjadikan dosa kita sendiri memperlihatkan aurat, juga tidak memberikan dosa kepada orang yang melihat begitu loh. Okay. Bukan hanya dosanya saja, ketoknya kan pas ketok metu kan lucu ngono lho, ora doyan banget ketoknya. Jadi jauhkanlah dari pandangan manusia begitu, jangan pandangan orang-orang. Bihaitsu la yara syasuka wa hadzal ab'ad afdalu minal ab'ad minas ila haitsu la yusma'u lil kharij minhu sautun wa la yushamu laurihun. Begitu juga bukan hanya mata yang melihat, tapi yang lebih utama adalah sampai kira-kira orang-orang tidak mendengarkan apa yang keluar dan tidak mencium apa yang bau yang keluar. Jadi nek iku nek iso yo sekira wong ora krungu suarane lan ora iso nyium baune ngono lho. Nggih. Ora nek ngomong maaf nih, ngomong lemu-lemu kan ketoke suarane wedi banter-banteran gitu. Itu termasuk adab, itu akhlak kita ngono. Malah nek engko nek gawe omah nek iso ku WC-ne agak jauh gitu.
agak jauh dari mungkin. Ya setidaknya memang makanya kan diistilahkan orang Jawa itu nok buri kan gitu. Karena memang posisinya di belakang dan itu jauh dari kumpulnya orang-orang, dari mata memandang gitu. Nek nggon sanding kamar sampai kamar tamu atau sanding ruang tamu begitu. Berat. Jangan seperti itu. Kalaupun tidak berat tapi mambune itu bulan nang kono. Oh, itu termasuk adab itu. Gitu. Oke, ojo dilakoni gitu. Sing paling parah kena awake dhewe nek rest area, nek tol gitu. Itu wah luar biasa itu. Wis sekate mek semono ya. Ngisore bolong gitu loh. Suarane buanter kan no gedung tertutup ngono suarane buanter nek pas brot ngono suarane banter, mambune juga untuk buleng itu. Saya berharap sih yo sing no rest area mbok yo disediakan ruangan sing dia di sekatnya itu memang tertutup begitu. Dan saya tempat umum saat ini seperti itu begitu. Dan wastur bisyai'in in wajadtahu, dan tutupilah auratmu ketika engkau menemukan sesuatu untuk bisa menutupi itu. Ditutupi aurate. Wala yakfiz zujaj, tidak cukup dengan kaca, nek ditutup kaca padha wae ketok aja karo kaca. Baik penutupnya untuk menutupi kiblat maupun ketika kita duduk idza jalasa fi wasti makan atau di tengah tempat yang luas. Walaupun kita menghadap kiblat untuk menutupi supaya kita tidak langsung menghadap kiblat gitu. Dan supaya ketika penutup itu hitungannya penutup itu adalah salah satu adroin 3 dhiro. Jadi seyogianya penutup itu maksimal 3 dhiro. Dhiro itu satu hasta. 3 dhiro 3 hasta. Jadi ini 1, 2, 3 gitu. Itu pun kalau kita membuat kamar mandi, usahakan antara itu tadi kloset sama tembok itu tidak lebih dari 3 dhiro. Penutupnya belakang depan maupun belakang jangan sampai lebih dari 3 dhiro. Misalnya awake dhewe duwe kamar mandi sing luase 5 kali 5 meter misalnya. Tengah-tengah ojo. Itu udah bisa lebih mepet sedikit, setidaknya yang paling belakang untuk menghadap belakangnya itu adalah penutupnya tidak lebih dari 3 dhiro tadi gitu. Wala takshif aurataka qabla al-intiha, dan jangan kalian membuka sebelum selesai. Nek durung bar aja dibuka se. Maksudnya aja penutupnya aja dibuka se nek durung bar. Ila maudhi'il julus, sampai ke tempat duduk begitu. Ini juga bisa diartikan gini, jangan kalian buka auratmu sebelum sampai kepada tempat duduk atau kloset. Jadi misalnya klosetnya nonggone Ilham kono gitu. Awake dhewe wis udo tekan kene aja. Udone wis tekan kono. Ya, walaupun iye nok tengah-tengah tengah-tengah iku mau tengah-tengah lapangan begitu. Nok pinggir lapangan wis dicincang-cincang sik aja begitu. Buktine dirawai berarti kan ono sing lakoni ngono. Sampai seperti itu. Wala tastaqbi syamsa, jangan kita menghadap matahari. Walal qamara, dan jangan kita menghadap bulan, baik itu tempat tempat terbitnya matahari atau tempat terbenamnya matahari, tempat terbitnya bulan atau tempat terbenamnya bulan. Itu jangan. Ini menghadap loh ya. Kalau membelakangi tidak apa-apa. Tapi kalau menghadap tidak. Kita tidak pernah tahu ya ini kenapa kok bisa seperti ini, tapi ini merupakan
namanya himbauan kepada kita, adab. Nah ini syariat kadang kita perlu tahu, kadang kita tidak perlu tahu, begitu. Wala tajlis fi muhaddisin nas, dan janganlah duduk atau janganlah ketika kita mau qadha'il hajat itu duduk nongkrongnya kita itu di tempat nongkrong orang. Jadi itu tempat nongkrongnya orang, jangan. Misalnya gini, ada pohon sangat rindang sekali, biasanya tempat itu kumpulnya nongkrongnya orang pada jagong, pada mungkin jualan atau apa di tempat adem itu. Terus kita nongkrong di situ, ini kono itu aja. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ataupun itu kalau musim panas ya. Kalau musim dingin, jangan di tempat yang biasanya itu terbuka begitu, yang biasanya di tempat memang itu tempat orang berbicara di situ, orang ngobrol di situ. Jangan di situ juga. Begitu. Kalau musim panas, musim dingin pun jangan yang tempat yang memang bisa digunakan. Kecuali ini ada pengecualian. Kecuali ketika yang kita ini adalah yang kita tempat ini atau tempat pipis itu adalah tempat yang berkumpulnya orang-orang yang bukan li amri mubah. Kalau tadi kan li amri mubah terhadap perkara li amri mubah, terhadap perkara yang dibolehkan seperti berbincang-bincang, ngobrol, berjualan, ma'isyah dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Tapi kalau tempat itu tempat berkumpul tapi untuk maksiat, begitu, bal yaqad yajibu, bahkan terkadang itu ya wajib, itu wajib. Tempat go ngombe, tempat go pacaran, itu wajib malahan. Qad yajibu, terkadang itu wajib di ngono. In lazima ladzalik, nek memang tempat itu biasanya go nongkrong, saya model gue mabuk, gue pacaran, gue zino, gue sembarang kalian. Itu kudu dipipisi. Ben ora nang kono maksudnya ngoten. Lidaf il maksiat, untuk menolak maksiat. Begitu. Jadi kita tergantung tempatnya. Itu apa-apa malah kebenaran ya ono di tempat nongkrong, ngombe pipisi ya sekalian, sekalian. Nah masalah itu malah qad yajibu, kita dapat pahala dari itu. Allah a'lam bishawab.